ini sudah pencemaran nama baik saya, ya, sudah perbuatan tidak menyenangkan, dan ini pembunuhan karakter bagi saya, dan saya ingin ini akan disomasi oleh Bang Farhat, ya, agar kita mengetahui apa. Bukan saya Faisal. Asuransi itu diurus, ya, diurus, dan polisnya pun saya tidak pegang, ya, polisnya pun saya tidak pegang. Dari pihak Prudensial mengatakan ke saya kalau saya pegang nggak apa asuransinya, apa polisnya. Saya bilang saya tidak tahu karena yang pegang Vanessa. Ya sudah, bikin laporan kehilangan saja, ya, dari pihak Prudensial bilang minta laporan kehilangan. Saya buatkan itu laporan kehilangan dan berkasnya saya kumpulkan sesuai dengan permintaan dari pihak Prudensial, ya. Dalam waktu kurang lebih, saya lupa, ingat ya, 2 minggu atau 3 minggu itu asuransi itu cair, ya, tepatnya di bulan Desember atau awal Januari. Saya lupa tepatnya, akhir Desember awal Januari. Nah, itu cair sebesar 530 sekian, ya, dan saya masukkan ke dalam tabungan salah satu bank, dan saya masukkan di situ dan saya mendapatkan kartu ATM-nya, ya. Nah, ya, ini supaya jelas nih, ya. Sekarang jelas, mungkin selama ini saya dibilang memakai uang anak yatim piatu dan sebagainya. Itu diketahui pengecara kan, Milano dan. Iya. Jadi sudah masuk sudah cair dan sudah masuk di salah satu bank swasta. Saya masukkan dan itu udah ada ATM-nya, dan saya langsung memberikan kartu ATM dan buku tabungan itu ke Profesor Bambang. Ya, jadi saya tidak mau memakai seperak pun uang itu, ya, karena saya merasa saya tidak berhak, walaupun saya sebagai sebagai ahli warisnya dan penerima manfaatnya. Tapi karena polis asuransi itu adalah yang bayar Prof Bambang, ya, saya berikan dulu ke Prof Bambang. Saya tidak mau memakai sampai nanti masalah ini selesai, ya. Nah, jadi Pak Faisal itu kan nanya kan, di mana itu asuransinya, ya, di mana. Jadi kalau Pak Faisal sekarang nanti sudah tayang, kalau Bapak ingin mengetahui asuransi itu sekarang ada di Profesor Bambang, silakan, monggo Anda coba telepon Profesor Bambang, dan teman-teman boleh silakan juga konfirmasi ke Prof Bambang, ya. Saya sudah kasih itu semuanya ke Prof Bambang, ya, karena tuduhan mantan istrinya bilang uangnya digunakan untuk udah habis rumah terbakar, itu gimana penggunaan uang itu? Apa jelasin sedikit? Yang mana, Bang? Seolah-olah udah digunakan Pak Dodi. Oh iya. Ya, sebenarnya ya tidak pernah saya menggunakan uang itu, ya. Jadi sampai istri saya pun, ya, saya tidak kasih tahu, ya, karena memang ini hanya saya dan Profesor Bambang. Karena saya melihat ini adalah yang berhak memegang uang asuransi adalah Prof Bambang, ya. Jadi tidak ada kepentingannya untuk Pak Faisal menanyakan asuransi, karena tidak ada sedikit pun Pak Faisal ada berkepentingan dengan asuransi ini. Tidak pernah membayar polisnya, ya, tidak pernah mengetahui, dan Vanessa memiliki asuransi itu jauh sebelum Vanessa menikah. Jadi harta ini di luar di luar pernikahan, ya, Bang, ya. Jadi jauh sebelum Vanessa menikah dengan Bibi, dan pada saat Vanessa memiliki asuransi itu, dan Vanessa tidak kenal dengan Pak Faisal, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi uang asuransi sudah cair, sudah saya masukkan ke bank, dan saya sudah kasih ke Profesor Bambang Saputra, ya. Sampai sekarang masih ada di beliau. Jadi kalau Pak Faisal ingin menanyakan tentang asuransi, ada, ya. Saya tidak pernah memakai. Dan kalau ada kemarin itu dia bilang juga dia menandatangani, ya, berkas untuk pencairan asuransi, itu salah besar. Karena
Pak Faisal menandatangani itu sebagai saksi, ya, sebagai saksi, bukan sebagai tanda tangan dia tanda tangan itu untuk pencairan. Pak Faisal itu tidak tanda tangan, itu juga tetap cair. Itu hanya sebagai saksi kalau Vanessa sudah meninggal. Ya, jadi bukan tanda tangan surat kuasa atau tanda tangan yang bisa mencairkan uang asuransi tersebut. Ya, memang saya meminta pada saat itu. Pada saat itu memang belum ada konflik seperti ini. Ya, saya bilang ini asuransi, ya, ada dari pihak prudensial, prosedurnya meminta Bapak minta tanda tangan. Kalau Pak Faisal nggak mau juga pada saat itu tidak masalah, tapi beliau tanda tangan gitu, dan sebagai saksi. Dan itu lembarnya tuh lembar saksi yang ditandatangani oleh Mayang. Ada pada saat itu ada Pak Faisal dan ada Bu Dewi. Ya, jadi harus diketahui itu. Dan saya tidak pernah membohongi, saya tidak pernah bohong. Kalau masalah bohong, ya Pak Faisal lah yang membohongi saya. Karena pada saat dia ingin mengajukan permohonan hak asuh dan hak waligala, dia itu meminta saya satu berkas bundel itu, semua KTP saya, KTP almarhum istri saya, akte istri saya, akte kematian, terus surat nikah, ya. Karena saya percaya, saya pikir waktu itu beliau itu ingin mengajukan hak asuh dan hak waligala itu bersama. Saya pikir bersama. Nah, ternyata sampai pengadilan hak asuh dan hak walinya tunggal, Pak Faisal. Siapa yang menipu pada saat itu? Saya merasa tertipu. Saya sudah memberikan semuanya, berkas-berkasnya. Ternyata di pengadilan Pak Faisal mengajukan curang lah gitu, curang. Iya, boleh dikatakan. Awalnya bersama ya. Iya, saya bilang bersama. Saya yang bilang bersama. Tapi pada saat sudah memiliki semua berkas-berkasnya, itu di pengadilan ternyata hak asuh dan hak gala itu surat kematian daripada ibunya Vanessa. Ibu Vanessa. Oh, itu saya cari, itu sampai saya jadi cari. Kalau itu orang mengatakan bahwa Pak Dodi ini nggak benar, justru dia membantu semua itu. Tapi dia dicurangi, dilicikin ya. Gitu Pak. Iya, mungkin bisa dibilang seperti itu. Coba kalau misalnya tidak ada berkas-berkas itu, pengadilan tidak bisa menerima itu. Tidak bisa menerima surat hak asuh gala dan hak wali. Karena nggak ada berkas-berkas yang dari saya. Tapi karena saya percaya dengan Pak Faisal, saya berikan tuh berkas-berkasnya semua. Ya, berkas-berkas fotokopi KTP saya dan semua almarhum. Ya, almarhum aslinya mamahnya Vanessa. Ya, mamahnya Mayang. Itu saya kasih semuanya. Karena saya pikir, saya percaya kita akan mengasuh bersama gitu. Ternyata tidak. Jadi itu. Jadi jangan bilang Pak Faisal tuh saya membohongi atau menipu. Untuk tanda tangan itu Pak Faisal tidak tanda tangan juga tetap itu cair. Itu hanya saksi Vanessa meninggal. Oke, clear ya. Uangnya masih ada Pak ya? Aman. Uang masih ada utuh di Profesor Bambang Saputra. Sekali lagi ya Pak Faisal, kalau Anda ingin melihat atau mengetahui uang warisan atau uang asuransi, ada di Profesor Bambang dan masih utuh, dan saya tidak pakai sepeser pun itu uang, dan semua dipegang sama Profesor Bambang berupa kartu ATM dan bukunya, walaupun itu atas nama saya tapi saya kasih Prof Bambang, dan Prof Bambang tahu itu pinnya ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ingin konfirmasi ke Prof Bambang siap ya, diwawancara oleh teman-teman dari media. Itu aja sih Bang. Oke. Demikian ya, selesai ya. Ya, mungkin ada ya, sekarang mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyain. Jadi artinya itu uang asuransi akan dikemanakan nanti, akan kembali ke Profesor Bambang atau menunggu galau bersama? Itu sepenuhnya milik Pak Dodi. Tergantung Pak Dodi. Pak Dodi mau ngasih siapa itu urusan Pak Dodi. Ya, lihat ya, benar tuh kata Bang Farhat, kuasa hukum saya. Itu sebenarnya milik saya. Artinya yang hak saya, tapi saya berikan ke Prof Bambang. Karena Prof Bambang lah yang membayar preminya itu. Dan saya tidak mau itu menjadi fitnah. Selama ini kan jadi fitnah kan, tapi saya diem kan. Saya dibilang memakai atau memakan uang anak yatim piatu, saya diem. Saya ada saatnya saya akan ngomong. Dan sekarang inilah saat yang tepat untuk saya bicara di samping kuasa hukum saya. Dan ini sudah pencemaran nama baik saya, ya, sudah perbuatan tidak menyenangkan, dan ini pembunuhan karakter bagi saya. Dan
Saya ingin ini akan disomasi oleh Bang Farhat ya, agar kita mengetahui apa maksud dan tujuan Pak Faisal itu bicara seperti itu. Gitu. Oke ya. Oke, Bang Farhat. Saya lanjut sedikit. Gitu ya. Pada kesempatan ini, ya, kita meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menghentikan donasi-donasi yang sifatnya untuk rasa belas kasihan terhadap cucunya Pak Dodi itu. Karena seandainya pihak wali yang katanya menang kemarin walaupun prosesnya belum inkrah, ya, kalau mereka mampu ya buat apa buat donasi? Bahwa Pak Dodi ini masih mampu untuk membiayai gala, ya, dia Pak Dodi ya? Mampu banget, ya, walaupun nanti tanpa harus ada donasi. Tanpa harus ada donasi. Walaupun nanti saya didik, saya rawat dalam kesederhanaan, tapi saya mampu, ya, merawat gala tanpa harus meminta donasi, tanpa minta sumbangan ke masyarakat. Dan kalau kita sampaikan kepada masyarakat, hentikanlah. Yang namanya donasi-donasi ini, kalau memang kakeknya gala yang saat ini yang bernama Faisal itu mampu, ya buat apa lagi terima rumah yang donasi yang miliaran, nanti belum lagi bayar susternya, bayar segala macam repot gitu. Jadi hentikanlah donasi-donasi itu, tutup rekening semuanya. Dan kalau bisa anaknya, cucunya jangan dibawa ke televisi, jangan dijadikan sarana eksploitasi. Bayangkan aja naik angkot Pak Dodi, naik angkot, tiba-tiba dikasih mobil, pakaian baju partai digendong gitu. Ini Pak Dodi keberatan. Sedangkan Pak Dodi aja belum pernah menggendong cucunya lagi saat ini. Lebaran pun tidak bisa ketemu ya? Tidak bisa ketemu. Ya, yang saya dengar takut yang saya dengar takut kalau gala saya ambil, takut rambutnya diambil untuk tes DNA. Makanya benar-benar diprotek banget, nggak boleh ketemu saya, nggak boleh dibawa oleh saya gitu. Mungkin takut rambutnya diambil karena untuk tes DNA. Gitu. Jadi saya benar-benar sangat kangen sekali dengan gala, walaupun terakhir ketemu waktu itu di rumahnya Pak Faisal gitu. Tapi hanya sebatas seperti itu aja gitu, tidak bisa membawa gala main ya, dengan Mayang juga tantenya, dengan saya kemana gitu. Ya. Dan sebelumnya kan pernah juga waktu itu pembagian asuransi ini katanya ada sepertiga dan dibagi tiga sama Mayang sama gala juga, itu seperti apa sih? Enggak sih, enggak seperti itu nantinya ya makanya saya Dedi bilang saat ini belum digunakan sama sekali. Sampai nanti masalah ini selesai semua, sudah tidak ada masalah lagi antara saya dan Pak Faisal, semuanya nanti kalau Pak Dodi itu mau dikasih ke cucunya semua nggak ada masalah. Mau dia kasih semua atau dia jangankan uang itu ya, hartanya jiwa raganya Pak Dodi pun dikasih itu nggak ada masalah ya Pak Dodi kan? Betul, nyawa pun saya kasih gitu. Cuman sekarang kita lihat strategi mereka ya. Kalau memang Pak Dodi ini dari awalnya yang menyiapkan semua berkas-berkas dengan alasan untuk dibuatkan perwalian bersama, ya, yang sekarang diputarbalikkan oleh saudara Faisal, ya, berarti dia ini orang baik gitu, orang baik yang dicurangin. Nah kemudian ketika Pak Dodi melakukan upaya banding, mereka marah dong, marah dan membuat satu alasan bahwa tidak mau lagi kenal Pak Dodi, marah gitu, kayak sudah kayak sumpah serapah seolah-olah kayak kutukan maling kundang terhadap anak durhaka. Padahal Pak Dodi ini adalah besan yang kedudukannya sejajar gitu. Bahkan yang lebih dekat ya, ini catatan lagi. Kalau dalam waris penjagaan asi asa asuh, Pak Dodi dan Mayang lah yang paling berhak untuk mendampingi dan menjaga gala. Sedangkan Faisal dan keluarganya, dia punya kewajiban untuk menafkahi. Harusnya dia cari uang gitu, bukan ya, artinya kasihan juga dong, dia sudah di usia pensiun, di usia senja, dia harus merawat cucu. Kalau dia ngejek Pak Dodi nggak punya uang, nggak punya pekerjaan, ya biar aja Pak Dodi yang lebih fokus menjaga cucunya walaupun tidak ada uang, tidak ada pekerjaan. Dan si Faisal dan Puji yang pergi cari duit untuk, kan mereka sebenarnya bukan keluarga artis, yang artis itu bapaknya artis kan adalah Pak Dodi. Makanya saya bilang mereka harus membayar royalti buat Pak Dodi harusnya. Karena tidak ada Pak Dodi, nggak ada namanya Vanessa Angel, karena beliau juga manajer. Nah, saya luruskan lagi. Dalam pembuatan kontrak-kontrak itu, ya, Pak Dodi ini memang anak di bawah umur 18 tahun, kontrak sama Pak Dodi gitu. Harta anak ini adalah harta Pak Dodi. Namanya ayahnya gitu. Jangankan dia menikmati hasil daripada anaknya. Anak mencuri punya ayah, ayah mencuri punya anak, suami istri mencuri nggak ada pidananya.
Ya nggak ada pidananya namanya pencurian dalam keluarga. Nah sedangkan emosional sesaat ketika Vanessa waktu itu kabur, lari dari rumah, karena pacaran Pak ya? Iya. Nah kemudian harus sebaikan lagi. Nah ketika dia mungkin menceritakan bagian dari cerita, jangan sepotong-sepotong menafsirkan. Artinya dia bukan ayah yang tidak baik buat Vanessa. Mungkin waktu itu lagi marah, karena saya ingat waktu itu Pak Dodi ke Surabaya, nggak tahu siapa yang ngerocekkan lagi, agak ribut sedikit. Akhirnya dengan Dian Salimar baik, tiba-tiba dengan Dian Salimar pun ribut ya kalau nggak salah, ribut berantem gitu. Tapi kan kita jangan nilai keburukan atau ketika mereka ribut, tapi lihat ketika mereka baik, siapa orang yang hadir saat itu. Saya dulu kaget loh, Pak Dodi, anaknya udah kayak gitu kok masih muncul.